berbangsa dan bernegara. Dampak negatif pada aspek politik. Dampak negatifnya: 1. Menyebabkan bentuknya rasa nasionalisme. 2. Berkembangnya paham politik uang. 3. Kebebasan absolut. 4. Masuknya ideologi asing. 5. Meningkatkan risiko konflik politik di berbagai negara. Dampak negatif dari ekonomi. Pengangguran bagi tenaga kerja tidak memenuhi kualifikasi. 2. Meningkatnya sifat konsumsi. 3. Anggaran budaya dan miskin semakin meningkat. 4. Sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. 5. Pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Dampak negatif pada aspek sosial budaya, yaitu menimbulkan rasa kejenuhan sosial, partisipasi individualisme, keberadaan satu, semakin menghindari semangat gotong-royong, solidaritas, kepedulian dan kesejahteraan sosial, serta menghadapi konflik dan kreativitas. Dampak negatif iptek pada bidang kesehatan. Yang pertama, maraknya penyakit kanker. Hal ini dapat terjadi lantaran penggunaan alat kesehatan mengandung zat-zat radioaktif yang kemudian mampu menumbuhkan sel-sel kanker dalam tubuh. Yang kedua, penglihatan menjadi rusak akibat smartphone. Hal ini dapat terjadi lantaran kemajuan iptek dalam mengembangkan smartphone semakin banyak. Padahal jika dilihat lagi, penggunaan smartphone yang tidak sesuai standar seperti melihat layar sampai terlalu lama dengan jarak yang sangat dekat menyebabkan radiasi yang akan merusak penglihatan. Yang ketiga, kecanduan dan ketergantungan. Kemajuan iptek saat ini juga menimbulkan dampak kecanduan dan ketergantungan. Contohnya, banyak anak-anak di bawah umur sudah menggunakan smartphone. Penggunaan smartphone juga bisa mempengaruhi pola pikir anak-anak. Dampak dari informasi awal hal ini terkait dengan kesehatan seperti sanksi masa pandemi banyak mengenai jumlah vaksinasi COVID-19 yang kemudian menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat. Yang kelima, proses publikasi perangkat kesehatan yang tidak tepat. Hal ini terjadi lantaran jika adanya perangkat kesehatan yang baru lalu dipublikasikan kepada publik akan menyebabkan banyak penggunaan perangkat tersebut sebelum diajukan oleh pihak kesehatan. Tidak lanjut apakah hal tersebut akan memiliki efek membahayakan yang tidak untuk Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya. Saya dari kelompok 5 dan saya ingin memberi pertanyaan, mengapa perkembangan iptek dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi? Mengapa? Kenapa bisa ada kesenjangan dalam ekonomi? 3. Sebutkan dampak negatif perilaku masyarakat dengan adanya kemajuan
Sebutkan dampak negatif perilaku masyarakat dengan adanya kemajuan iptek pada bidang sosial budaya. Saya ingin menjawab pertanyaan Reva dari kelompok 5. Mengapa perkembangan iptek dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi? Karena hal ini terjadi banyak faktornya, seperti tidak efektifnya program pengentasan kemiskinan, tidak meratanya pembangunan infrastruktur antara satu daerah dengan daerah lain, dan masih menggulirnya praktik korupsi dan proyek pembangunan. Kelompok 3. Perubahan sosial di masyarakat menyebabkan berbagai dampak dalam kehidupan di masyarakat. Salah satunya dampak negatif, diantaranya disorganisasi sosial, culture shock, cultural lag, terjadinya kerusakan lingkungan, kenakalan remaja menjadi meningkat, eksistensi adat istiadat menjadi berkurang. Perilaku hidup sendiri-sendiri atau individual, karena yang mau nggak mau dalam era teknologi tech yang semakin pesat ya, kita itu merasa tidak butuh orang lain ya, itu apalagi kalau sekarang itu gampang, kalau hujan atau apa kita udah aja mau makan tinggal GrabFood gitu ya, keluar gitu ya, jadi semakin terusnya. Kita juga biasanya ibu-ibu kalian punya maaf ya asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga, sekarang karena adanya teknologi itu asalkan kita mampu membeli peralatan rumah tangga yang yang praktis canggih itu ya semua terselesaikan. Misalnya males masak ada Grab, benar nggak? Terusnya kita mau males ngepel nyapu, kita tinggal beli mesin kayak robot itu tuh ya, alat itu ngepel, nyapu sendiri, habis nyapu terus ngepel, atau udah beres semua dia ngecas sendiri, udah saya kira robot aja gitu ya. Nah kalau cuci piring males itu ada mesin cuci gitu. Terus apa lagi? Kalau kita masih bikin es batu, cendol panas gitu, kita beli kulkas ya 2 pintu yang bisa menghasilkan es sendiri. Jadi kita tinggal ambil aja di luar gitu ya. Ada es, ada minuman biasanya kayak dispenser gitu. Sama lagi, kita malas nyetrika ada ya, alatnya kayak lemari gitu ya. Saya juga nggak tahu tuh gimana bekerjanya. Pokoknya yang kusut digantung-gantungin, nanti udah selesai rapi gitu ya. Karena udah lama karena nggak punya ya. Artinya teknologi sedemikian canggih ya, sehingga akhirnya nanti ya seperti tadi kita merasa tidak butuh orang lain. Ya itu terlihat dari contohnya aja dalam rumah tangga seperti itu ya. Jadi memang kita harus menyikapi adanya teknologi yang luar biasa. Kita harus menyikapinya dengan benar-benar bijak dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.